Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang telaah materi PAI di sekolah. Langsung saja memasuki poin pembahasan. Yang pertama yakni mempelajari ilmu kalam, dan yang kedua materi Al-Quran dan hadis di tingkat SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, dan materi akidah di tingkat SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, dan yang keempat materi fikih di tingkat SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, dan yang kelima materi SKI di tingkat SD, MI, SMP, MTS, SMA, dan SMK. Dan yang terakhir yakni kesimpulan materi PAI di tingkat SD, MI, SMP, MTS, SMA, dan SMK. Memasuki poin yang pertama yakni materi ilmu kalam. Mempelajari ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik pria maupun wanita, dan syarat-syaratnya ada 3, yakni syariah, ghairu syariah, dan laisa syariah. Dan ilmu ini dibagi menjadi 2, yaitu ilmu kalam dan ilmu fardhu ain. Memasuki poin yang kedua yakni materi Al-Quran dan hadis di tingkat SD atau MI. Yang pertama di kelas 1 sampai kelas 2 di fase A, yaitu menekankan pada kemampuan membaca literasi dasar dan hafalan surah-surah yang paling sering dibaca saat sholat. Dan yang ketiga untuk kedua yakni kelas 3 sampai kelas 4 di fase B, mulai mengenalkan hukum tajwid agar bacaan siswa lebih tartil dan mulai memahami pesan keragaman atau multikulturalisme. Dan yang ketiga, kelas 5 sampai kelas 6 di fase C menitik beratkan pada analisis makna dan bagaimana hadis diaplikasikan dalam kesalehan sosial, berbagi dan menyayangi sesama. Dan poin yang kedua yakni materi Al-Quran dan hadis di tingkat SMP, SMA, dan SMK. Nah, di sini di tingkat SMP atau MTS di fase D untuk kelas 7 sampai kelas 9 itu yakni literasi dan karakter. Nah, materinya itu yakni tajwid seperti al-samsiyah, mat dan waqaf, dan juga kelancaran membaca dan hafalan. Nah, untuk di tingkat SMA di fase E kelas 10 yakni menganalisis dan etos, dan materinya yaitu tajwid lanjut dan berpikir kritis. Nah, dan yang untuk tingkat SMA atau SMK di fase F kelas 11 sampai kelas 12 yakni berpikir kritis dan praktis. Nah, materinya itu seperti analisis hukum dan pesan pokok, seperti itu. Dan untuk poin yang ketiga yakni poin materi akidah tingkat SD dan MI. Nah, yang ini yakni metode menggunakan pendekatan seperti storytelling, kisah teladan, dan pengamatan alam semesta untuk membuktikan keberadaan Allah. Dan yang kedua yakni tujuan akhirnya itu tidak hanya sekedar hafal, tetapi terbentuk profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan kontekstualnya itu menghubungkan sifat-sifat Allah dengan perilaku sehari-hari. Contohnya itu seperti sifat al-bashir, yaitu maha melihat. Nah, membuat siswa itu jujur saat ujian, seperti itu. Poin yang ketiga yakni materi akidah di tingkat SMP, MTS, SMA, dan SMK. Untuk fase D di tingkat SMP yaitu fokus pada penguatan konsep dasar rukun iman agar siswa memiliki benteng keyakinan yang kuat di masa remajanya. Dan untuk fase E di tingkat SMA dan SMK yaitu menekankan bahwa iman bukan hanya teori, melainkan memiliki 77 cabang syu'abul iman yang harus dipraktikkan dalam perilaku sosial. Dan untuk di fase F, SMA atau SMK mengajak siswa untuk berpikir kritis tentang masa depan, eskatologi, dan bagaimana menyikapi takdir dengan kerja keras serta doa, seperti itu. Dan untuk materi yang keempat yakni materi fikih di tingkat SD atau MI. Di fase A untuk kelas 1 dan kelas 2 yakni ibadah dasar dan kebersihan seperti rukun Islam, toharoh, dan sholat fardu. Nah, untuk di fase B di kelas 3 sampai kelas 4 yaitu ketentuan dan pembiasaan seperti sholat berjamaah, puasa, dan keringanan seperti rukhas. Dan untuk fase C di kelas 5 sampai kelas 6 itu tentang kepedulian sosial dan makanan seperti zifwaf, zakat fitrah, infak, dan sedekah.
Nah, juga ada kurban dan haji dan haram halal haramnya makanan, minuman dan binatang, seperti itu. Untuk materi fikih di tingkat SMP, MTS dan SMA dan SMK. Di sini di tingkat SMP di fase D, yakni menitik beratkan pada penyempurnaan ibadah rutin seperti fardu dan sunnah, serta mulai mengenal hukum-hukum muamalah kemasyarakatan dasar. Nah, di tingkat SMA atau SMK di fase E dan F, yakni materi bergeser ke arah fikih kontemporer. Nah, dan siswa itu diajak berpikir kritis mengenai ekonomi syariah, hukum keluarga seperti pernikahan, dan bagaimana Islam mengatur tatanan bernegara siyasah, seperti itu. Untuk materi SKI di tingkat SD atau MI. Nah, literasi sejarahnya tuh siswa diajak untuk tidak sekedar menghafal tahun, tetapi menceritakan kembali kisah storytelling. Nah, dengan bahasa mereka sendiri. Nah, juga menghubungkan kisah masa lalu dengan situasi saat ini. Misalnya itu bagaimana meniru sifat jujur Nabi saat berada di sekolah, seperti itu. Nah, dan juga memperkenalkan tokoh-tokoh inspiratif dalam Islam sebagai role model atau idola bagi siswa selain tokoh kartun atau public figure modern yang lain, seperti itu. Nah, materi SKI di tingkat SMP, MTS, SMA dan SMK. Di tingkat SMP di fase D itu menekankan pada kejayaan intelektual, fokus pada bagaimana umat Islam memimpin dunia dalam sains dan kedokteran pada masa Daulah Abbasiyah, ya seperti Baitul Hikmah. Dan untuk di tingkat SMA dan SMK di fase E dan F menekankan pada analisis kritis, siswa tidak hanya menghafal nama-nama raja, tetapi menganalisis strategi dakwah dan bagaimana Islam bisa berakulturasi dengan budaya lokal di Indonesia tanpa kekerasan, seperti itu. Dan wawasan globalnya itu memperkenalkan wajah Islam yang moderat melalui sejarah penyebaran Islam yang damai di berbagai belahan dunia. Nah, untuk kesimpulan materi PAI di tingkat SD, MI, SMP, MTS, SMA dan SMK. Nah, pilar utama capaian pembelajarannya yakni yang pertama, Al-Quran dan Hadis, beranjak dari kemampuan membaca SD menuju kemampuan analisis makna dan kritis sosial di tingkatan SMA. Nah, dan yang kedua, akidah dan akhlak, beranjak dari pengenalan sifat Allah di SD, di tingkatan SD, nah menuju pembentukan mentalitas pelajaran Pancasila yang berakhlak mulia di tingkatan SMA. Nah, untuk yang poin ketiga yakni di materi fikih, beranjak dari praktik ibadah mahdah atau pribadi di tingkatan SD menuju pemahaman hukum muamalah dan fikih modern di tingkatan SMA. Dan untuk poin yang terakhir yakni di materi SKI, beranjak dari cerita teladan di tingkat SD menuju analisis strategi dakwah dan kontribusi Islam bagi peradaban dunia di tingkatan SMA. Nah, untuk kesimpulan materi PAI-nya juga, yaitu pendidikan agama Islam dalam kurikulum merdeka bukan sekedar transfer ilmu, melainkan transformasi perilaku untuk membentuk pribadi yang modern, toleran dan religius. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada kesalahan saya juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.